Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Ini hari ketiga saya ngopi menggunakan Millennial Blend. Yang pertama pakai Cafe Latte Robot Espresso. Kalian bisa lihat catatan rasa buat lidah saya. Lalu yang kedua pakai es kopi susu, juga bisa lihat. Yang ketiga saya akan bikin si kopi hitam aja, santai sore-sore menggunakan Millennial Blend dengan beberapa kekurangan dan kelebihannya. Kita akan cobain dengan kopi hitam apakah saya punya impresi yang bagaimana banget atau ternyata ya biasa-biasa aja. Kita akan timbang. Seperti biasa saya main di 18 gram, kebanyakan 18 gram. Oke, pas 18 gram. Ini binnya, bisa ditengok. Ini binnya. Seperti yang saya bilang, aroma roastingannya enggak spesial. Binnya juga bukan spesial. Catatan saya untuk Millennial Blend selalu sama dari yang pertama kali dibuka sampai yang terakhir. Walaupun dia klaimnya sekali lagi specialty, artisan specialty coffee dan menganut SCAA, Asosiasi Kopi Specialty Amerika ya. Tapi ya seperti yang udah pernah saya bahas, roastery itu paham banget istilah-istilah soal roastingan, istilah soal perbijian, tetapi seperti yang udah pernah saya bahas juga berkali-kali, mereka nggak pernah menerapkan apa itu bean specialty sesungguhnya. Jadi it's a gimmick buat jualan. Kalau nggak setuju silahkan, kalau setuju juga silahkan. Saya akan set di Oke, gilingan saya akan main-main di circle 1, di circle 2, circle 3. Saya akan main di circle 36. 3.6. Oke. Kita akan giling ya. Harusnya aman buat kopi hitam. Oke, aman ya. Gilingan medium itu memang ini berat banget nih si gilingannya, jadi lumayan untuk gilingannya. Walaupun memang ini gilingannya oke banget, cuman ya kalau berat banget kayak gini ya, tapi cepet sih dan hasilnya oke. Lumayan bikin otot kencang olahraga sore. Sip. Oke. Aromanya seperti yang saya bilang, aromanya nggak spesial banget ya, walaupun udah digiling.
kita gunakan stempel kelurahan, stempel RT, kadang stempel kelurahan. Oke, rapihin dulu supaya sip. Gram kopi hitam. Saya kalau kopi hitam pasti 18 gram. Padat banget ya, penuh banget ya. Padahal ini maksimal bisa sampai 20 loh. Jadi masih bisa di-push bentar. Kalian pernah lihat lah video pembongkaran saya awal-awal si Star Ramirez ini, di perkosanya gimana banget, untuk membuktikan bahwa alat ini layak untuk dibeli kita semua. Seperti biasa air saya akan set di 170 lah. Ini metode saya memanaskan suhu 94 derajat Celcius. Supaya ada pelumasnya. Oke. Udah halus. Jadi teman-teman nggak perlu pakai oli ya, atau pakai minyak apapun itu. Cukup pakai air aja kok. Air saya mau di set 170 karena saya mau bikin kopi hitam aja. 72 ya, lebih dikit, oke lah. Langsung ditutup. Taruh dulu, kita akan pumping bersama, yuk. Ya, one, two, three. Saya akan habiskan si pumpingnya. Cukup. Yeah. Millennial Blend kita berdirikan. Hasil pumping saya, kremanya tebel, aromanya lumayan, oke, lumayan, bukan aroma yang seperti yang pernah saya bahas. Mantul. Kita akan cobain kopi hitam Americano ala-ala 130 ml lah total si kopi hitamnya. Cobain ya. Aromanya ketika di brew lumayan. Aromanya tuh kalau pas jadi bin doang kayak kok kurang kurang greget gitu. Kan kadang kita pernah ya buka blend dari salah satu roastery misalkan, ketika dibuka aduh aromanya aja menggoda gitu kan. Tapi yang ini aromanya pas dibuka biasa juga, pas digiling biasa ya, pas di brew juga
kayak gitulah more or lessnya gitu kurang lebih ya bro. Ringan dan blend pada umumnya, jadi bukan yang sangat spesial banget di mata saya ya. Sekali lagi teman-teman, ala-ala suka-suka, kopi itu masalah selera, jadi jangan salahkan selera saya juga sih. One two three. Ringan banget ya, 18 gram. Untuk biasa espresso blend saya dapat body yang strong, bold, ringan. Masih ada acidity di surrounding ininya. Oh iya, walaupun kemarin kan saya bikin es kopi susu, dia masih ada acidity-nya ya. Jadi note acidnya tetap stay di espresso, di kopi susu atau di kopi hitam kayak gini. Jadi buat saya sangat idealnya adalah si Millenia Blend ini ya, dibikin kopi hitam ini lebih balance, lebih rasanya lebih masuk akal. Aromanya, kalau kalian sering beli Brazil dari roaster yang middle low lah, harga di tengah-tengah, sangat khas banget kayak gini. Kalian bisa temukan ini di aroma ini di The Space Roastery. Yes, saya temenin ngemil. Delicious kuenya. Oke, saya closing ya. Saya sambil ngemil nih lagi dah. Saya closing setelah dibikin espresso, kopi susu sama kopi hitam, tiga-tiganya menghasilkan rasa yang biasa aja kalau buat saya. Sekali lagi bukan blend yang spesial, bukan yang akan saya beli ulang, tapi juga nggak akan saya rekomendasikan buat diri saya sendiri. Tapi buat kalian di sana yang mencari harga murah dengan kualitas yang juga selevel sama harga itu, jadi bukan yang harganya 65.000 kemudian rasanya ada di 90.000, enggak. Jadi harga di situ, rasa di situ, bin di situ, dan semuanya ada di harga itu. Jadi nggak terlalu bergerak jauh banget buat saya. Nggak kemudian dia harganya 65, binnya ada di 90, lalu rasanya ada di 100, enggak. Jadi memang di average. Layak dicoba nggak sih? Ya kalau kalian mau mencoba untuk menambah kosakata blend-blend yang beredar sekarang, karena ini buat saya kayaknya termasuk baru ya, termasuk di Northsider, termasuk blend baru, tapi saya juga nggak tahu karena saya udah nggak pernah memantau si Northsider. Karena sekali lagi ini rekomendasi temen di kopi-kopi ala-ala suka-suka, jadi saya beli aja. Kalian buat konten setelah hampir, sekarang udah hari ke-21 berarti saya di rumah sendirian dan penciuman udah semakin tajam kembali. Saya nggak berani ngopi lalu berbincang-bincang kayak gini kalau penciuman saya belum tajam, karena nantinya nggak objektif ya. Jadi saya terus mencoba supaya gimana cara penciuman saya kembali tajam. Tiap hari selain nyiumin minyak kayu putih, nyiumin kopi juga binnya. Jadi saya giling, saya cium. Kebetulan ada stok kopi di rumah. Ya, si tanah merah itu korbannya. Sayang deh kalau dia dibikin, sekali lagi
bikin agak lebih gelap sedikit, lebih dark sedikit. Dia akan create rasa yang lebih bold, lebih enak. Saya nggak tahu ya kenapa dia kok aliran SCAA gitu, kemudian roastingnya harus light. Saya juga nggak paham ya, apakah harus kayak gitu ya. Idealis, tapi karena buat saya banyak pengopi sekarang yang beredar di sana mencari rasa yang bold untuk si espressonya. Bukan berarti harus semua bold, nggak juga. Tapi bukan berarti full arabica itu nggak bisa bold. Itu salah satunya. Jadi kadang ada orang bilang di komen saya, kalau ada yang nanya, kok kopi yang full arabica ini kopinya kok nggak strong ya gitu. Kalian akan menemukan full arabica strong kopinya, bold bodinya, nggak mungkin kalian temukan di roastingan di level light to medium atau di medium. Mungkin di medium kalian bisa menemukan, tapi tergantung kopi yang dibawanya. Kalau kopi-kopi dengan basic single origin ringan-ringan, ya percuma juga, nggak akan kencang. Tapi kalau misalkan ada kerinci, ada toraja di situ, lalu disuntikan lagi, misalkan ada malabar misalkan gitu ya, pasti juga create rasa yang bold, walaupun dia tetap ada texturing acidity yang sangat tipis tetap. Jadi kalau ada orang bilang, terus saya suka jawab kan, gilingan dihalusin atau gramasi di gedein atau susunya dikurangin atau kopinya dikurangin. Terus ada orang komen, nggak gitu kali bang, kalau mau bold ya blend pakai robusta yang banyak. Bisa juga. Ini padahal konteksnya lagi membahas tentang kenapa full arabica nggak bisa bold. Bisa, percaya deh. Oke lah, daripada membahas lebih jauh lagi, karena fokusnya adalah saya ke Millenia Blend. Minum lagi. Oke. Ini tinggal dikit, jadi saya nggak, ya cuma 200 gram sih. Saya udah pakai 3 kali. Buat saya masih tinggal dikit ya. Nggak akan saya habiskan si Millenia Blend. Akan saya jadikan pajangan aja. Karena saya udah siap-siap switch kopi saya ke blend Sultan. Kita lihat deh blend Sultan kayak gimana. Oke? Cukup saya 3 kali aja ngopi si Millenia Blend, karena seperti yang saya bilang, sama kalau nggak terlalu klik banget di lidah saya kadang nggak bisa memaksakan si kopi tetap saya brew. Saya harus pindah ke kopi yang lebih make sense di lidah saya, lebih masuk, lebih serak, lebih klik. Ini oke, tapi nggak klik, you know lah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.